Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 5 akan membawakan materi laporan pendahuluan mengenai AIDS. Kemudian, ada pula kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Devina Febrianti, kemudian yang kedua ada Evita Serlia Putri, kemudian ada Iputu Yudiane, ada Iwayan Kartiase, ada saya sendiri, Kadek Krisdiana Sari Putri, ada Michelle Abigail Mandagi, kemudian ada Nikade Novita Sari, Nikade Ulan Trisnawati, Nilo Putu Putri Oktaviani, Nilo Eva Dewianti, dan Putu Agung Winda Ariska Dewi. Kemudian materi pertama mengenai definisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya perwakilan sebagai pembaca pertama. Di sini saya akan menjelaskan definisi. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus pada manusia yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dalam jangka waktu yang relatif lama dan menyebabkan AIDS, acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit karena menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus infeksi HIV. Next. Adapun anatomi dan fisiologi. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun adalah sistem perlindungan dari pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tidak mudah terkena penyakit. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam sistem imun yaitu yang pertama ada sumsum, kedua ada thymus, ketiga adalah getah bening, keempat ada nodus ligmaticus, kelima ada tonsil, keenam ada limpa atau slip. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu gangguan terkait HIV/AIDS. Etiologi. Penyebab penyakit AIDS adalah virus HIV yang saat ini telah diketahui dua tipe, yaitu tipe HIV-1 dan HIV-2. Infeksi yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh HIV-1, sedangkan HIV-2 banyak terdapat di Afrika Barat. Gambaran klinis dari HIV-1 dan HIV-2 relatif sama, hanya infeksi oleh HIV-1 jauh lebih mudah ditularkan dan masa inkubasi sejak mulai infeksi sampai timbulnya penyakit lebih pendek. Patofisiologi. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Masa inkubasi AIDS diperkirakan antara 10 minggu sampai 10 tahun. Sel T dan makrofag serta sel dendritik atau Langerhans sel imun adalah sel-sel yang terinfeksi Human Immunodeficiency virus HIV dan terkonsentrasi di kelenjar limfa, dan sumsum tulang. Pada saat sel T4 terinfeksi dan ikut dalam respon imun, maka Human Immunodeficiency virus HIV menginfeksi sel lain dengan meningkatkan reproduksi dan banyaknya kematian sel T4 yang juga dipengaruhi respon imun sel killer penjamu dalam usaha mengeliminasi virus dan sel yang terinfeksi. Next. Manifestasi klinis, gejala mayor, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran dan gangguan neurologis, demensia atau HIV encephalopathy, gejala minor, batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster berulang, candidias oropharyngal, herpes simplex kronis progresif, dan limfadenopati generalisata dan retinitis virus
Gallo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, pada klasifikasi yaitu yang pertama ada kategori klinis A, infeksi human immunodeficiency virus atau HIV yang simptomatik. Yang kedua ada kategori klinis B, angiomatosis baxillaris. Yang ketiga yaitu kategori klinis C, yaitu candidiasis bronchus, trakea atau paru-paru, dan juga esofagus. Selanjutnya pada stadium HIV/AIDS. Yang pertama yaitu stadium klinis 1. Sejak virus masuk sampai terbentuk antibodi dan berlangsung selama 15 hari sampai 3 bulan. Pada stadium klinis 2, waktunya antara 3 bulan sampai dengan 5-10 tahun. Pada stadium klinis 3, sudah tampak gejala tetapi masih umum seperti penyakit lainnya. Pada stadium klinis 4, penderita tampak sangat lemah sekali. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cara penularan penyakit AIDS. Yang pertama ada exit, yakni terdapat virus yang keluar dari tubuh. Kemudian survival, yakni virus bertahan hidup. Yang ketiga ada surveillance, yakni jumlah virus yang cukup. Kemudian yang terakhir ada enter, yakni terdapat pintu masuk bagi virus ke dalam tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pemeriksaan diagnostik. Jenis pemeriksaan laboratorium HIV atau AIDS dapat berupa uji serologisa, rapid test, reagen yang sudah dievaluasi oleh institusi yang ditunjukkan Kementerian Kesehatan dapat mendeteksi baik antibodi terhadap HIV-1 maupun HIV-2. Enzim imunosai EII untuk mendeteksi antibodi untuk HIV-1 dan HIV-2C. Western blot konfirmasi pada kasus yang sulit. Yang kedua, uji virologis dengan polimerase chain reaction PCR, HIV DNA kualitatif untuk diagnosis pada bayi, HIV RNA kuantitatif untuk memeriksa jumlah virus di dalam darah dan dapat digunakan untuk pemantauan terapi ARV pada dewasa dan diagnosis pada bayi jika HIV DNA tidak tersedia. Yang ketiga, CD4. Untuk mengukur sebagai petunjuk dini progresivitas penyakit karena jumlah CD4 menurun lebih dahulu dibandingkan kondisi klinis pasien. Pemantauan CD4 dapat digunakan untuk memulai pemberian ARV atau penggantian obat. Baik, selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Tinjauan teori asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian data subjektif. Yang pertama, identitas pasien dan keluarga. Yang kedua, riwayat keperawatan dan diet. Anggaran makanan, makanan kesukaan, dan waktu makan. Apakah ada diet yang dilakukan secara khusus? Apakah ada penurunan dan peningkatan berat badan, dan berapa lama periode waktunya? Data objektif. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang A, keadaan fisik, apatis, lesu. Yang kedua, berat badan, obesitas, kurus, otot, flaksia, tonus kurang, tidak mampu bekerja. Yang C, sistem saraf bingung,
rasa terbakar, refleksi menurun. Yang D, fungsi gastrointestinal, anoreksia, konstipasi, diare, pembesaran liver. Yang E, kondiovaskuler, denyut nadi lebih dari 100 kali per menit, irama abnormal, tekanan darah tinggi atau rendah. Yang F, rambut kusam, kering, pudar, kemerahan tipis, pecah atau patah-patah. Yang G, kulit kering, pucat, iritasi, deteksi lemak di subkutan tidak ada, bibir kering, pecah-pecah, bengkak. Next. Yang kedua, pengukuran antropometria. Yang pertama ada berat badan ideal, tinggi badan 110%, lingkaran pergelangan tangan, lingkaran lengan atas, MAC, di mana nilai normal pada wanita 28,5 cm dan pria 29,3 cm. Lipatan kulit pada otot triceps TSF, di mana nilai normal pada wanita 16,5 sampai 18 cm dan pria 12,5 sampai 16,5 cm. Yang ketiga ada laboratorium. Yang pertama albumin N 4 sampai 5,5 mg atau 100 ml. Transferin N 170 sampai 25 mg atau 100 ml. HbN 12 mg %. BUN N 10 sampai 20 mg sampai per 100 ml. Ekskresi kreatinin untuk 24 jam. N laki-laki 0,6 sampai 1,13 mg atau 100 ml. Wanita 0,5 sampai 1,0 mg atau 100 ml. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap pengalaman atau respon individu, keluarga, atau komunitas pada masalah kesehatan, pada risiko masalah kesehatan, atau pada proses kehidupan. Masalah atau problem dalam diagnosis pada pasien HIV/AIDS yaitu defisit nutrisi. Menurut standar diagnosa keperawatan Indonesia atau SDKI, defisit nutrisi masuk ke dalam kategori fisiologi dengan subkategori nutrisi dan cairan. Defisit nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Diagnosa keperawatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS yaitu defisit nutrisi, berat badan ketidakmampuan menelan makanan, DD, berat badan menurun, nyeri abdomen, nafsu makan menurun, membran mukosa pucat, sariawan, dan rambut rontok. Next. Perencanaan keperawatan pada pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi. Diagnosa keperawatan. Defisit nutrisi, berat badan ketidakmampuan menelan makanan, berat badan menurun, mual, muntah, nyeri abdomen, nafsu makan menurun, membran mukosa pucat, sariawan, dan rontok rambut. Tujuan dan hasil kriteria hasil. Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kebutuhan nutrisi pasien dapat diatasi dengan kriteria hasil. 1. Asupan nutrisi pasien terpenuhi secara perlahan. 2. Penurunan frekuensi mual dan muntah. 3. Nyeri abdomen pada pasien dapat teratasi. 4. Nafsu makan pasien mulai meningkat perlahan. Rencana tindakan. Yang pertama, pemeriksaan keadaan umum pasien. 2. Observasi frekuensi mual pada pasien. 3.
Anjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering. 4. Anjurkan pasien makan selagi hangat. 5. Anjurkan manajemen nyeri pada pasien dengan teknik relaksasi napas dalam. 6. Kolaborasi pemberian vitamin dan suplemen. Rasional. Yang pertama, untuk memonitor keadaan umum dan tanda-tanda vital pasien. 2. Untuk mengetahui dan monitoring frekuensi mual pada pasien. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh. 4. Untuk mengurangi rasa mual dan yang dirasakan pasien saat makan. 5. Untuk mengurangi intensitas nyeri abdomen pada pasien. 6. Untuk menambah nafsu makan pasien sehingga kebutuhan nutrisi pasien dapat terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pelaksanaan keperawatan pada pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi. Nomor 1, pada hari atau tanggal Rabu, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2022, diagnosa keperawatan defisit nutrisi, ketidakmampuan menelan makanan, berat badan menurun, mual muntah, nyeri abdomen, nafsu makan menurun, membran mukosa pucat, sariawan, dan rambut merontok. Tindakan keperawatan, observasi KU, memonitor tanda-tanda vital, mengobservasi rasa nyeri pada perut, memonitor adanya mual, muntah, mengkaji faktor penyebab nafsu makan menurun, memonitor penurunan berat badan. Lalu pada evaluasi respon, diagnosa subjeknya, pasien mengatakan nyeri pada perut dan tidak nafsu makan. Diagnosa objek, KU kompos mentis TTV, tekanan darahnya 110/80 mmHg, suhunya 36,5 derajat Celcius, nadi 92 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit. Membran mukosa terlihat pucat, adanya sariawan. Next. Pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2022, diagnosa keperawatannya tidak ada. Tindakan keperawatannya memonitor tanda-tanda vital, mengobservasi rambut, memonitor adanya mual muntah, mengobservasi rasa nyeri, anjurkan pasien untuk makan porsi sedikit tapi sering, kolaborasi pemberian vitamin dan suplemen, evaluasi pasien, diagnosa subjeknya, pasien mengatakan nyeri pada perut, sudah berkurang dan nafsu makan mulai meningkat, diagnosa KU kompos mentis, pada TTV tekanan darahnya 110/80, suhu 36,5 derajat Celcius, nadinya 88 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, pasien tampak nafsu makan, pasien tampak bersedia mengonsumsi asupan vitamin dan suplemen. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Pada hari tanggal 3 Jumat 16 Maret 2002, diagnosa keperawatan tidak ada. Tindakan keperawatan mengobservasi KU, memonitor tanda vital, mengidentifikasi penurunan nafsu makan, mengobservasi rasa nyeri pada perut, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam. DS-nya yaitu pasien mengatakan nyeri sudah berkurang. DO, KU kompos mentis, TTV tekanan darah 110/80 mmHg, suhu 36,5 Celcius, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Pasien tampak bersedia melakukan teknik
relaksasi napas dalam, pasien tampak nafsu makannya makin meningkat. Next. Evaluasi. Yang pertama yaitu subjektif, yaitu pada pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi diharapkan pasien mengatakan tidak dapat kenyang setelah makan, kram atau nyeri abdomen menurun, nafsu makan meningkat. Yang kedua, objektif, yaitu pada pasien HIV/AIDS dengan defisit nutrisi diharapkan berat badan tidak menurun, bising usus normal, otot punggungnya normal, otot menelan normal, membran mukosa tidak pucat lagi, sariawan menurun, serum albumin normal, yaitu 3,5 sampai 4,5 mg atau dl, diare menurun. Yang ketiga yaitu asesmen adalah proses evaluasi untuk menentukan telah tercapainya hasil yang diharapkan. Ketika menentukan apakah hasil telah tercapai. Yang terakhir itu planning adalah penilaian tentang pencapaian tujuan untuk menentukan rencana tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan asesmen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, deretan paling atas merupakan deretan faktor-faktor yang menyebabkan HIV atau AIDS itu terjadi. Faktor pertama yakni hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti dengan yang terinfeksi HIV. Akan menyebabkan sperma terinfeksi masuk ke dalam tubuh pasangan lewat membran mukosa vagina atau anus yang lecet dan luka. Kemudian faktor yang kedua yakni transfusi darah yang terinfeksi HIV. Faktor ketiga yaitu tertusuk jarum bekas penderita HIV yang akan menyebabkan virus masuk ke dalam tubuh lewat luka berdarah. Dan faktor yang terakhir, yaitu ibu hamil menderita HIV, keempat faktor tersebut akan menyebabkan virus masuk ke dalam peredaran darah dan invasi sel target hospes. Kemudian T helper atau CD4, makrofag dan sel B akan terjadi perubahan pada struktural sel di atas akibat transkripsi RNA virus plus DNA sel sehingga terbentuknya provirus. Kemudian sel penjamu atau T helper, limfosit B dan makrofag akan mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan dari sel penjamu tersebut akan menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan infeksi opportunistik, yaitu ada 5. Yang pertama sistem GIT. Ini mempengaruhi virus HIV plus kuman salmonella, Clostridium dan Candida. Lalu virus ini menginvasi mukosa saluran cerna dan menjadi peningkatan peristaltik dan disebabkan oleh diare. Dan beresiko perubahan eliminasi BAB, gang nutrisi, kekebalan tubuh, resiko kekurangan volume cairan. Dan selanjutnya ada integumen. Ini ada virus yaitu herpes zoster plus herpes simplex yang dimana disebabkan oleh dermatitis serebroika, terjadi pada ruam difus bersisi folikultas, kulit kering, mengelupas eksema, dan disebabkan oleh psoriasis dan menyebabkan resiko kekurangan integrasi kulit. Lalu setelah itu menuju ke terapi trimethoprim sulfim. Dan terapi ini mengakibatkan ruam pruritus pulpa mukula merah muda dan menyebabkan nyeri. Selanjutnya ada sistem reproduksi.
yang disebabkan oleh kandidasis yang dimana disebabkan oleh ulkus genetal yang bisa menyebabkan juga beresiko kekurangan integrasi kulit. Selanjutnya ada sistem respirasi. Ini ada Mycobacterium TB yang disebabkan oleh PCP atau pneumonia pneumocystis. Penyebabnya yaitu demam, batuk non-produktif, napas pendek. Penyakitnya hipertermi, bersih jalan napas, pola napas tidak efektif. Selanjutnya ada sistem neurologi yang diperoleh oleh virus Cryptococcus yang dimana disebabkan oleh meningitis Cryptococcus. Gejalanya yaitu perubahan status menetal, kejang, kaku kuduk, kelemahan, mual, kehilangan nafsu makan, vomitus, demam, panas, dan pusing. Dan beresiko tinggi cedera dengan nutrisi kekebalan tubuh, resiko tinggi kekurangan volume cairan, intoleransi aktivitas. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang tidak kami sengaja. Semoga materi yang kami bawakan bermanfaat. Dan akhir kata kami tutup dengan terima kasih.